Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali di channel Muhammad Ghafur Rahim. Di sini kita akan belajar matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa adik-adik untuk like, subscribe, komen, dan share ke yang lainnya. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan alat tulis kita untuk belajar matematika dengan penuh konsentrasi dan tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan ini kita bisa jumpa lagi masih dengan saya Muhammad Ghafur Rahim, tentunya masih di pembelajaran matematika. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan bahas bentuk umum persamaan lingkaran. Tapi seperti biasa, saya ingin menyapa dulu adik-adik. Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan tidak kurang satu apapun. Dan yang paling penting dan paling utama, semoga adik-adik tetap semangat untuk terus belajar, walaupun kita sama-sama tahu bahwa pandemi kian hari kian memburuk, dan kemarin baru saja PPKM diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari. Artinya kita masih harus terus bersabar untuk terus belajar dari rumah. Mudah-mudahan adik-adik terus semangat, terus termotivasi. Jadikan pandemik ini sebagai bagian untuk mengakselerasi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Kalau kita menyerah, artinya kita kalah banyak. Maka dari itu kita ambil hikmah positifnya. Bagaimana caranya? Walaupun serba terbatas, dalam keterbatasan, tapi kita tetap terus produktif untuk mengembangkan diri, dan tentunya tidak ada jalan lain dengan terus belajar. Oke adik-adik, kita lanjutkan materinya. Di pertemuan video sebelumnya saya sudah bahas mengenai persamaan lingkaran yang pusatnya di H, K dengan jari-jarinya R. Mungkin adik-adik masih ingat dengan rumus ini. X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya adalah H, K dengan jari-jarinya adalah R. Nah, untuk menemukan bentuk umum persamaan lingkaran, adik-adik tinggal menguraikan rumus yang ini. Oke, kita tuliskan, berarti di sini adalah X kuadrat dikurangi 2hx, kemudian negatif H dikuadratkan tambah H kuadrat. Nah sekarang untuk yang ini berarti Y kuadrat dikurangi 2 kali Y kali negatif K, 2KY tambah negatif K nya dikuadratkan K kuadrat sama dengan masih R kuadrat. Nah sekarang kita akan tulis ulang, kita susun, kita dekatkan X kuadrat dengan Y kuadratnya, kita dampingkan. Kemudian di sini lanjut 2hx, lanjut dengan 2ky, kemudian ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat. Nah untuk R kuadratnya kita kumpulkan di ruas kiri, berarti masing-masing ruas kita kurangi dengan R kuadrat. Di sini dikurangi R kuadrat, yang ini ke yang kanan kita kurangi R kuadrat, berapa? Ya 0. Nah dari sini selanjutnya adalah, oke saya tandai ya. Di sini saya tandai yang negatif 2H, kemudian negatif 2K, dan yang terakhir yang satu paket yang panjang ini. Yang negatif 2H nanti akan dimisalkan sebagai A, negatif 2K dimisalkan sebagai B, dan yang terakhir H kuadrat tambah K kuadrat dikurangi R kuadrat dengan C. Maka
Persamaannya akan kita ubah menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ingat yang ini kita ganti dengan A, berarti tambah A X ditambah BY, yang ini kan B, kemudian ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Kemudian ketika nanti adik-adik berhadapan dengan soal yang bentuknya sudah seperti ini, tentukan pusat dan jari-jarinya. Coba bagaimana? Ya, kita tinggal balikan ulang. Tadi untuk si A itu siapa? Tadi untuk si A adalah negatif 2H. Dengan demikian H itu siapa? H itu adalah negatif 1/2 A. Kemudian tadi B itu siapa? Negatif 2K. Maka kalau K-nya adalah negatif 1/2 B. Berarti di sini kita sudah tahu bahwa pusat lingkaran itu adalah H, K. H-nya berapa? H-nya itu negatif setengah A. K-nya negatif setengah B. Nah, untuk pusatnya, ketika nanti adik-adik berhadapan dengan bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini, maka rumusnya adalah yang ini. Negatif setengah A, negatif setengah B. Lalu bagaimana dengan jari-jarinya? Nah, untuk jari-jarinya kita berangkat dari yang tadi, yang ini, bahwa tadi si C itu siapa? Oke, saya geser dulu ya. Saya geser dulu. Oke, cukup segini. Tadi kita punya C itu adalah H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Yang kita cari adalah jari-jari. Oke, kita pindahkan, si R harus ada di ruas kiri. Berarti di sini R kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi C. Jadi untuk H-nya kita sudah punya yang ini, yaitu negatif setengah A. Oke, kita ganti, berarti negatif setengah A dikuadratkan tambah K-nya yang ini negatif setengah B, negatif 1/2 B dikuadratkan dikurangi C. Ini untuk R kuadratnya. Berarti di sini negatif setengah dikuadratkan berapa? 1/4 A kuadratkan A kuadrat ditambah yang ini kuadratkan 1/4 B kuadrat dikurangi C. Kalau R saja bagaimana? Ya tinggal diakarkan. Nah, adik-adik, untuk jari-jarinya ketika adik-adik menemukan atau bertemu dengan rumus seperti ini atau soal dalam bentuk persamaan umum lingkaran, maka nanti jari-jarinya adalah seperti ini rumusnya. Oke, itu untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Tadi kita sudah dapat yang ini bentuk umumnya, kemudian untuk pusatnya adalah yang ini negatif setengah A, negatif setengah B, dan untuk jari-jarinya adalah akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Oke, biar lebih paham lagi, saya langsung ke contoh soal ya. Oke, ini untuk contoh soalnya. Oke, saya tulis dulu ya untuk soalnya. Tentukan
persamaan lingkaran dengan pusatnya ada di titik 3, -2 dan jari-jarinya adalah 4. Oke, di sini adik-adik bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama tentunya menggunakan bentuk umum persamaan lingkaran, dan cara kedua adik-adik bisa juga mengerjakannya, menyelesaikannya dengan menggunakan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di H, K. Oke, kita coba satu persatu ya. Kita coba cara 1 terlebih dahulu. Tadi kita punya rumus untuk bentuk umum persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa a itu dimisalkan sebagai negatif 2h. Kemudian B itu tadi dimisalkan sebagai negatif 2K. Nah, untuk H-nya yang mana? Ini H3. Kemudian K-nya adalah negatif 2. Kita langsung masukkan ke sini. Maka untuk si A adalah negatif 2 dikali 3. Berapa? Negatif 6. Untuk si B nya menjadi negatif 2 dikali K. K nya berapa? Negatif 2. Berapa? Positif 4. Berarti sekarang tinggal mencari C. Untuk si C tadi kita sudah tahu bahwa H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. H nya ya masukkan 3 dikuadratkan ditambah K-nya negatif 2 dikuadratkan dikurangi R-nya tadi berapa di sini? 4. Berarti 4 dikuadrat. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 4 dikurangi 16. Berapa? 13 dikurangi 16 negatif 3. Itu untuk C-nya. Nah, dengan demikian maka persamaan yang tadi yang diminta oleh si pembuat soal dapat kita selesaikan. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A-nya berapa? Negatif 6. Jangan lupa ada X. Ini kan AX ya. A-nya negatif 6. Kemudian ditambah B, B-nya berapa? B-nya 4. Jangan lupa Y-nya tambah C. C-nya berapa? Negatif 3. Sama dengan 0. Oke, kita selesaikan, susun ulang. X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang ini menjadi negatif 6X ditambah 4Y, yang ini menjadi negatif 3 sama dengan 0. Oke adik-adik, itu untuk contoh soal dimana yang diminta adalah persamaan lingkarannya ketika diketahui pusatnya dan jari-jari, tapi dalam hal ini yang diminta bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, untuk cara yang kedua nanti kita akan berangkatnya dari rumus yang persamaan lingkaran berpusat di H, K dan jari-jarinya R. Saya tuliskan rumusnya di sini. Kita punya X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kita akan langsung substitusi saja. Berarti di sini menjadi X dikurangi H. H-nya tadi berapa? 3. 3 dikuadratkan ditambah
Y dikurangi K, K-nya negatif 2 dikurangi negatif 2, jadi positif 2. Dikuadratkan sama dengan R-nya tadi di sini 4, 4 kuadrat. Oke, kita uraikan. X dikuadratkan, X kuadrat 2 kali X kali negatif 3, negatif 6 negatif 3 dikuadratkan tambah 9 tambah Y kuadratkan, Y kuadrat 2 kali Y kali 2 tambah 4Y, 2 dikuadratkan tambah 4 sama dengan 16. Oke, kita susun ulang. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X, kemudian tambah 4Y. Nah, 9 tambah 4 13. Ini ada 16 dikurangi 16 berapa? Dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, hasilnya ternyata sama. Nah, nanti ketika adik-adik berhadapan dengan soal seperti ini, di mana diketahui pusat lingkarannya di H, K dengan jari-jarinya R, silakan adik-adik mau menggunakan cara yang mana? Apakah cara yang tadi yang pertama, larinya ke bentuk umum persamaan lingkaran, berarti kita harus cari A-nya, B-nya, C-nya. Kemudian hasilnya dikembalikan ke rumus yang ini, baru didapat persamaan lingkarannya. Tapi untuk cara yang kedua, adik-adik tinggal langsung saja substitusikan nilai H-nya, K-nya, kemudian R-nya, kemudian nanti uraikan dan hasilnya tentunya sama. Terserah, silakan adik-adik mau pilih cara yang mana. Yang penting pastinya ambil yang paling adik-adik kuasai, yang menurut adik-adik mudah dan cepat untuk dikerjakan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, kedudukan titik terhadap lingkaran. Tadi kita sudah punya bentuk umum persamaan lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian ada sebuah titik di mana saya namai dengan titik M dengan koordinatnya A, B. Nah, untuk si M ini seperti di materi sebelumnya bisa di dalam lingkaran, pada lingkaran ataupun di luar lingkaran. Nah, adik-adik nanti tinggal substitusikan ke persamaan lingkaran yang ini. Nah, sekarang coba kita masukkan ya. Ini sebagai X si A, kemudian si B-nya sebagai Y. Maka persamaannya menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah, hati-hati ada 2A, A besar, A kecil, ditambah B besar, Y-nya siapa? B kecil, ditambah C. Nah, nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama sama dengan 0, yang kedua kurang dari 0, dan yang ketiga lebih dari 0. Kalau nanti hasilnya itu sama dengan 0, berarti dilalui oleh lingkaran, artinya dia terletak pada lingkaran. Ini pasti terletak pada lingkaran. Tapi kalau hasilnya kurang dari 0, maka jelas dia akan kurang dari jari-jari, artinya dia di dalam lingkaran. Dan kalau lebih dari, berarti di luar lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Di sini saya punya sebuah soal di mana yang diminta adalah menentukan persamaan lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran
Nah, di sini diketahui bahwa melalui titik yang pertama adalah 1,3, kemudian 1,-1, dan yang terakhir melalui titik 0,4. Nah, di sini adik-adik harus jeli. Ada sebuah kata kunci yang si pembuat soal coba untuk tunjukkan. Coba apa? Di sini ada kata melalui. Artinya apa? Artinya lingkaran yang nanti akan kita cari persamaannya melalui 1,3, 1,-1 dan 0,4. Artinya dia pada lingkaran. Dengan demikian nanti akan berlaku untuk rumus yang tadi, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Hati-hati, kenapa sama dengan? Karena melalui lingkaran, artinya pada lingkaran. Nah, selanjutnya adik-adik tinggal masukkan satu persatu setiap titik. Nanti adik-adik akan menemukan atau bertemu dengan persamaan linier dengan variabelnya A, B, dan C. Oke, kita cek satu-satu ya. Untuk yang titik 1,3 berarti 1 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan ditambah A kali 1 ditambah B kali 3 tambah C sama dengan 0. Oke, kita susun ulang. Kita rapikan, berarti di sini A ditambah 3B ditambah C sama dengan 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9, 1 tambah 9 10. Berarti di sini menjadi negatif 10. Ini untuk persamaan yang pertama. Sekarang untuk yang titik kedua di titik 1,-1, kita akan masukkan lagi ke persamaan yang ini. Berarti 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah A dikali 1 ditambah B kali negatif 1 ditambah C sama dengan 0. Oke, kita susun ulang. Berarti A dikurangi B kemudian tambah C. Nah, di sini 1 kuadrat 1, negatif 1 dikuadratkan 1, 1 tambah 1 2, kemudian kita pindahkan, berarti di sini menjadi negatif 2. Nah, ini persamaan yang kedua. Untuk titik yang ketiga kita punya 0,4. Kita masukkan lagi, berarti 0 kuadrat ditambah y kuadrat, berarti 4 kuadrat ditambah A dikali X, X nya 0, kemudian tambah B dikali 4 untuk Y nya ditambah C sama dengan 0. Berarti di sini tidak punya variabel A ya, berhubung tadi kita tahu bahwa si X itu 0. Hanya ada 4B ditambah C sama dengan, nah ini 4 dikuadratkan 16, pindah ke sini negatif 16. Ini persamaan ketiga. Nah, sekarang adik-adik tinggal eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita akan eliminasikan. A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10 untuk persamaan pertamanya. Yang keduanya A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. Kita hilangkan, otomatis nanti kita langsung mendapatkan B ya, A nya habis semua. Berarti di sini 4B 3B dikurang negatif B jadi plus 4B sama dengan negatif 10 dikurangi negatif 2, berarti di sini negatif 8. Berarti B nya kita dapat
negatif 2. 8, negatif 8 dibagi 4. Oke, B nya dapat. Kita sekarang cari untuk berarti yang mana ya? Yang C ya, dari persamaan 3. Ini kita punya 4B ditambah C sama dengan negatif 16. Sementara untuk B nya adalah negatif 2. 4 dikali negatif 2 tambah C sama dengan negatif 16. 4 kali negatif 2 negatif 8. Pindah ke sebelah sana jadi positif. Berarti di sana ada negatif 16, tinggal berapa? Negatif 8. Nah, A nya tinggal kita cari. Kita ambil yang tadi. Berarti untuk A nya, oke, kita geser dulu sini ya. Tadi di persamaan 2 A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. A nya kita cari, B nya tadi dapat negatif 2, kemudian C nya tadi kita dapat negatif 8 sama dengan negatif 2. Oke, berarti di sini A ditambah berapa? Negatif A dikurangi negatif 2 berarti plus ya, dikurangi 8 berarti tinggal negatif 6 sama dengan negatif 2. Maka A nya sendiri adalah berapa? Negatif 6 di sebelah kiri, kalau sebelah kanan jadi positif 6, berarti di sini A nya 4. Dengan demikian dapat kita susun ulang, maka hasilnya menjadi seperti ini. Tadi kan kita mencari bentuk umum persamaan lingkaran, x kuadrat ditambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. A nya tadi kita sudah punya, tinggal masukkan saja, berarti 4x, kemudian B nya tadi negatif 2 berarti jadi kurangi 2y, dan C nya adalah negatif 8. Oke, ini persamaan lingkaran yang tadi diminta untuk kasus soal ketika diketahui 3 buah titik yang dilalui oleh lingkaran. Oke adik-adik, itu untuk materi kita pada video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ini manfaat buat adik-adik, tolong dibantu untuk di like, subscribe, komen, dan share. Oke, demikian video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.